Terima kasih Kakak Trisna. Baik, hari ini kita akan belajar pada tema 5 yaitu wirausaha dan subtema 2 usaha di sekitar. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu wirausaha? Tidak tahu Ibu. Bagi orang yang tahu, Ibu akan menjelaskan untuk kita. Wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wirausaha memiliki arti pejuang, budi luhur, berwatak agung dan berani. Sedangkan usaha adalah suatu perbuatan atau berbuat sesuatu dan bekerja. Di sini Ibu telah mempersiapkan gambar-gambar dari wirausaha. Kegiatan wirausaha pada masyarakat bisa dilakukan di berbagai sektor. Yang pertama adalah usaha pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perseorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Yang kedua, industri kecil. Contoh dari industri kecil adalah usaha kerajinan, misalnya pada gambar ini. Yang ketiga, usaha perdagangan. Contoh usaha perdagangan yaitu pedagang kaki lima. Contohnya gambar yang ini, seorang yang berjualan di pasar, dan ada juga yang berkeliling. Yang keempat, usaha jasa. Contoh usaha jasa adalah usaha salon, bengkel, tukang cukur, tukang pijat, dan lain-lain. Anak-anak bisa lihat contoh pada gambar ini. Baik, berbicara tentang wirausaha, kita juga berbicara tentang ekonomi. Kita akan bahas tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana, yaitu usaha yang terdapat pada gambar ini, yaitu usaha cukur rambut atau pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha ini, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusia, kursi, meja, namun ada juga yang berasal dari luar negeri. Seperti mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi, tempat fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan sudut cadang untuk kendaraan bermotor. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah yang pertama, Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Yang kedua, Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Yang berikut kita akan belajar tentang kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ada yang tahu apa itu kegiatan ekspor dan impor? Tidak tahu Ibu. Baik, yang pertama kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan
menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adapun barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor. Yang kedua adalah impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Adapun barang yang dibeli dikenal sebagai barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukan impor. Contohnya Indonesia belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Oleh karena itu Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari luar negeri. Baik, di sini aku akan membagikan materi, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN. Dan setelah itu anak-anak membaca dan ibu akan memberikan pertanyaan. Dan bagi yang bisa menjawab, kita semuanya teriak hore. Baik, pertanyaan pertama, ada yang tahu apa itu wirausaha yang tadi ibu jelaskan? Berdagang, jual barang, tukang cukur rambut itu. Yang lanjut yang kedua, ada yang tahu apa itu impor? Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Iya ibu, begitu. Tepuk tangan untuk Harusnya enggak begitu. pertanyaan ketiga, apa itu ekspor? Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Dia masuk. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Kalau tidak ada, ibu minta satu orang untuk memberikan dalam doa. Saya bu. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Kak Eten. Pelajaran kita hari ini selesai dan kita akan melanjutkannya di minggu depan. Sampai jumpa anak-anak.